Siswa-siswi hebat SMP Negeri 1 Sakra Barat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana belajar efektif dan efisien, silahkan kalian jawab dulu pertanyaan berikut. Jika kamu bisa mengubah satu hal dalam cara kamu belajar, apa yang akan kamu ubah? 5 menit bagi kalian untuk merenungkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. Baiklah, jawaban atas pertanyaan tadi disimpan dulu ya. Sekarang kita pahami dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan kalian tahu cara-cara atau strategi belajar yang tepat untuk menghasilkan makna pembelajaran yang optimal. Dan kalian juga bisa menerapkan strategi dan cara-cara tersebut dalam aktivitas belajar kalian sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang kita cari tahu terlebih dahulu makna dari kata efektif dan efisien. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dua kata yang sering kita dengar, yaitu efektif dan efisien. Keduanya sangat penting, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apa sih artinya? Pertama, efektif itu artinya berhasil mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya, kalau kalian ingin mendapat nilai bagus di pelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi adalah cara yang efektif. Jadi, efektif itu lebih fokus pada hasilnya, apakah kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan atau tidak. Lalu, bagaimana dengan efisien? Nah, efisien artinya kita melakukan sesuatu dengan cara yang paling cepat atau hemat, tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau sumber daya. Misalnya, kalau kalian belajar untuk ulangan, bukan hanya soal belajar keras, tapi belajar dengan cara yang tepat, seperti membuat catatan ringkas atau mengerjakan latihan soal. Dengan begitu, kalian bisa belajar dengan lebih cepat dan tetap memahami materinya. Itu namanya belajar dengan efisien. Jadi, perbedaannya adalah efektif itu tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan, sedangkan efisien itu tentang bagaimana cara kita mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Idealnya, kita ingin menjadi orang yang efektif dan efisien, artinya kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, tapi juga melakukannya dengan cara yang hemat waktu dan tenaga. Sekarang, bagaimana cara menggabungkan kedua konsep ini dalam kegiatan belajarmu sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan membuat rencana belajar harian. Buat jadwal yang mencakup waktu belajar untuk setiap pelajaran, lalu patuhi jadwal itu. Pastikan kamu menyertakan waktu istirahat agar pikiran tetap segar. Teknik belajar aktif seperti membuat catatan, membaca dengan suara keras, atau mengerjakan soal latihan juga bisa membantumu belajar lebih efektif. Ini karena otakmu akan lebih terlibat dalam proses belajar, bukan hanya pasif menerima informasi. Selain itu, kamu juga bisa mencoba teknik Pomodoro. Teknik ini membagi waktu belajarmu menjadi sesi 25 menit belajar dengan 5 menit istirahat. Setelah 4 sesi,
ambil istirahat yang lebih panjang, misalnya 15 hingga 30 menit. Teknik ini membantu kamu tetap fokus dan menghindari kelelahan saat belajar, sehingga waktu belajarmu lebih efisien. Selanjutnya, jangan lupa untuk memanfaatkan sumber belajar yang tepat. Jika kamu kesulitan memahami materi dari buku pelajaran, cobalah mencari video tutorial di internet, membaca materi tambahan, atau berdiskusi dengan teman. Dengan menggunakan sumber yang lebih mudah dipahami, kamu akan lebih cepat menguasai materi, yang berarti belajar dengan efisien. Tidak kalah pentingnya, hindari belajar mendadak atau sistem kebut semalam dalam kurung SKS. Belajar sedikit demi sedikit setiap hari jauh lebih efektif daripada menumpuk semua materi di malam sebelum ujian. Dengan mencicil pelajaran, otakmu akan punya waktu lebih banyak untuk memproses dan mengingat informasi. Akhirnya, ingat bahwa keseimbangan antara belajar dan istirahat adalah kunci utama. Jika kamu terus memaksa diri untuk belajar tanpa henti, kamu akan merasa lelah dan sulit fokus. Sebaliknya, jika kamu belajar dengan jeda yang cukup dan menjaga kesehatanmu, seperti tidur yang cukup dan makan dengan baik, proses belajarmu akan jauh lebih efektif dan efisien. Jadi, kunci dari belajar yang baik adalah memadukan efektivitas dan efisiensi. Dengan belajar secara efektif, kamu bisa mencapai tujuanmu, dan dengan belajar secara efisien, kamu bisa mencapai tujuan itu tanpa membuang-buang waktu dan tenaga. Saat kamu bisa menguasai cara belajar yang efektif dan efisien, kamu akan melihat hasil yang lebih baik tanpa merasa kelelahan. Kesimpulan dari pemahaman tentang makna belajar efektif dan efisien serta cara belajar yang efektif dan efisien. Belajar secara efektif dan efisien sangat penting bagi siswa atau pelajar untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa membuang-buang waktu dan tenaga. Efektif berarti belajar dengan tujuan yang jelas dan memahami materi dengan baik, sementara efisien berarti menggunakan waktu dan sumber daya secara tepat dan bijaksana. Dengan merencanakan jadwal belajar, menggunakan teknik yang tepat seperti membuat catatan atau mengerjakan soal, serta menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat, siswa dapat mencapai tujuan belajar mereka dengan lebih mudah dan tanpa merasa kelelahan. Belajar sedikit demi sedikit, fokus pada materi yang belum dikuasai, dan menghindari gangguan juga membantu siswa menjadi lebih efisien dalam belajar. Menggabungkan kedua konsep ini akan membuat proses belajar lebih bermakna dan hasilnya lebih memuaskan. Demikian materi layanan konten bimbingan dan konseling kali ini. Semoga Allah Zat yang Maha Agung senantiasa memberikan hidayah dan barokahnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.